Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, jamaah subuh, para pengurus dan jamaah masjid Nurul Ilmi yang saya hormati dan saya muliakan, terkhusus kepada rekan-rekan komunitas Beliau Subuh Kabupaten Bulukumba yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana melaksanakan ibadah, melaksanakan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mampu untuk bangun, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkannya karunia, rahmat, dan meridhai segala apa yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan ini tentu kita punya aktivitas masing-masing. Kita punya jalan untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan masing-masing. Sehingga ada orang yang berjuang untuk melaksanakan segala profesinya. Ada yang berjuang sebagai pegawai, karyawan, sebagai guru, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai aparat keamanan, sebagai pemerintah, sebagai pedagang. Gunanya adalah bukan hanya untuk mempertahankan kehidupan, bukan hanya untuk memenuhi hajat hidup, bukan hanya untuk mencari kesenangan, akan tetapi tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita usahakan, hasil daripada usaha itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus melakukan segala apa yang menjadi aktivitas kita, yang menjadi pekerjaan kita adalah kita niatkan bagaimana kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai apa yang kita harapkan, dan dari karunia itu kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah memberi pesan kepada para bawahannya, para gubernurnya, mengatakan bahwa inna ahammu amrikum indi as-shalah. Sesungguhnya tugas pokok kalian, tugas yang terpenting bagi kalian untuk melaksanakan semua aktivitas, semua kepentingan-kepentingan, semua pekerjaan-pekerjaan seorang pejabat, seorang gubernur adalah as-shalah, adalah salat. Ini pesan dari seorang presiden, seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah kepada gubernurnya, bahwa dari semua pekerjaan-pekerjaan dan semua aktivitas-aktivitas yang harus kalian laksanakan sesuai apa yang menjadi perintah saya, kata Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab, adalah
salat. Jadi ternyata salat itu masih lebih penting daripada semua aktivitas, dari semua pekerjaan. Faman hafizaha wa hafaza 'alaiha hafiza dinahu. Bahwa barang siapa yang menjaga salatnya, memelihara salatnya, maka sebenarnya dia telah menjaga agamanya. Dia telah menjaga apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala adalah agama, yaitu agama Islam. Karena agama yang paling diridhoi Allah, inna ad-dina 'indallahi Islam, bahwa agama yang paling dimuliakan, agama yang paling benar, agama yang diterima, yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Wa man dayya'aha fa huwa lima sawa'ul ajri. Berarti barang siapa yang menelantarkan salatnya, tidak peduli dengan salatnya, maka dia telah menelantarkan yang lain. Kalau salat dia sudah abaikan, kalau salat dia sudah tidak perhatikan, maka semua aktivitasnya, semua pekerjaannya, semua profesinya dia telah telantarkan. Bukan hanya agamanya. Kaum muslimin jamaah sunnah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita terbangun dari tidur, sebelum kita melaksanakan aktivitas, sebelum kita berangkat ke tempat bekerja kita, sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi hajat kehidupan kita, yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan salat. Makanya salat subuh itu dilaksanakan di awal hari, di pagi hari, ketika kita baru terbangun dari tidur. Perintah yang pertama adalah melaksanakan salat subuh. Tentu banyak hal yang pernah kita dengar, yang kita sudah pahami bahwa bagaimana pahala melaksanakan salat subuh, apalagi dilaksanakan dengan berjamaah. Bukan hanya salat subuhnya, salat sunat sebelum subuh saja Allah akan memberikan suatu kemuliaan, bahwa rakaatain minal fajr, 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh, yaitu salat sunat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini artinya apa? Bahwa sebelum kita mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rezeki, sebelum kita berangkat menjemput rezeki, maka yang paling baik dilaksanakan adalah melaksanakan ibadah, melaksanakan salat. Jamaah sunnah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apanya salat yang harus kita jaga? Ya, yang mana salat yang harus kita jaga? Tentu kita harus memaknai salat-salat apa, atau apanya salat yang kita harus jaga. Ya, menurut ulama bahwa yang pertama harus kita jaga adalah waktunya. Waktu salat itu yang harus kita jaga. Alhamdulillah banyak di antara kita ketika dia berucap, ketika dia berkata yang mengenai tentang waktu, terkadang yang diucapkan adalah waktu salat. Kapan berangkat? Yaitu sebelum subuh atau setelah salat subuh. Kapan tiba? Sebelum asar, sebelum duhur. Ya. Ini yang harus kita biasakan. Karena kenapa? Kita memperhatikan waktu-waktu salat. Ketika kita memperhatikan waktu-waktu salat, berarti kita juga memperhatikan salatnya. Ya, ini harus menjadi kebiasaan bagi kita, orang-orang yang ingin menjaga salatnya, selalu memperhatikan waktu-waktu salat. Sehingga yang menjadi acuan dalam melakukan suatu aktivitas dalam waktu adalah waktu-waktu salat. Bagaimana kalau kita berangkat sebelum subuh? Bagaimana kalau sudah bisa asar baru kita pergi? Sehingga waktu salat itulah yang menjadi acuan untuk menentukan waktu. Kemudian apanya lagi? Salat yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara adalah rukun-rukunnya. Jangan sampai kita sudah melaksanakan salat, kita tidak pahami rukun, bahkan salat-salatnya salat kita tidak paham, kita tidak tahu, akhirnya salat kita sia-sia.
Dan yang paling utama yang harus kita jaga adalah ruku dan sujud. Ya, ruku dan sujud yang harus kita pelihara, karena di situ kita dibolehkan dalam ruku dan sujud untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Nabi adalah membaca ayat Al-Qur'an, karena waktu membaca Al-Qur'an ketika kita berdiri. Kaum muslimin jamaah subuh dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fat ayat 29 Allah berfirman, "Tarahum ruk'an sujjad," bahwa kalian telah memperhatikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diri sahabat-sahabat, pada orang-orang yang memelihara salatnya, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruk'an sujjad. Mereka sangat memperhatikan, mereka sangat memelihara ruku dan sujudnya. Lalu apa yang kita dapat? Apa yang mereka dapat ketika memelihara ruku dan sujudnya? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka sangat mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala fadlan. Apa itu fadlan? Pemberian dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, ingin mendapatkan apa yang kita harapkan, yang menjadi cita-cita kita, yang menjadi impian kita, baik itu impian untuk memenuhi hajat hidup pribadi kita ingin sehat, kita ingin sukses, kita ingin membahagiakan keluarga kita akan menjadi pemimpin, kita menjadi pengusaha yang sukses, kita akan menjadi orang yang cerdas. Maka yang paling diperhatikan dalam salat kita adalah ruku dan sujud kita. Ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Karena kalau sudah bagus salat kita, utamanya ruku dan sujud kita akan mendapatkan fadlan, keutamaan, kita akan mendapatkan kesuksesan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Kita menginginkan anak kita sukses, kita menginginkan anak kita menjadi anak yang saleh, maka perbaiki ruku dan sujud kita. Karena kita akan diberikan ridwan. Apa itu ridwan? Kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi harapan kita? Allah ridha. Allah akan memberikan pahala yang setimpal. Allah akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan hanya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Sehingga urusan salat bukan hanya untuk kepentingan akhirat saja, bukan hanya untuk mendapatkan surga saja, bukan hanya menjadi ladang untuk mengumpulkan pahala, akan tetapi untuk mendapatkan keridhaan, mendapatkan ridwan, mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita semasa kita masih hidup di dunia ini. Sekarang wabah penyakit merajalela. Kita tidak tahu kapan kita menjadi korban daripada penyakit tersebut, yaitu virus corona atau virus-virus yang lain atau penyakit yang lain. Kita terkadang saling menyalahkan. Ini adalah salah ini adalah yang salah. Tetapi bagaimana kita membentengi diri kita dari penyakit itu? Bagaimana kita setelah kita terkena penyakit, kita bisa kembali sembuh, kita kembali beraktivitas, kita kembali berjuang untuk melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman berjuang subuh yang mungkin mendapatkan ujian musibah penyakit, sehingga saya lihat pada kesempatan kali ini dan beberapa hari ini banyak yang tidak bersama lagi dengan kita dengan alasan mereka sedang dalam kondisi pemulihan atau istirahat karena mendapatkan ujian berupa sakit, berupa penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita senantiasa kembali berdoa, berharap kepada Allah, memperbaiki ruku dan sujud kita agar senantiasa kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan dan impian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbaiki salat, memperbaiki ruku, memperbaiki sujud, memperbaiki semua yang menjadi hal-hal yang bisa membuat salat kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan memberikan fadlan,
memberikan keutamaan waridwana dan memberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya mengucapkan Assalamualaikum